Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Shalom adik-adik. Wah, 1 minggu sudah berlalu Bu ya. Dan sekarang sudah hari Minggu lagi. Hari Minggu lagi. Iya. Hari Minggu terakhir di bulan Januari. Aduh. Berarti suasana tahun barunya ditutup sudah. Tapi tetap semangat baru Bu. Pastinya. Kan anak-anak Tuhan yang di rumah, yang beribadah, semangatnya tidak pernah hilang. Bu. Iya. Karena kita aja kan juga semangat. Semangat Bu. Iya. Seperti lagu ini semangat Bu. Iya. Shalom, shalom itu nah, Bu. Iya, tapi sebelum kita berdoa dulu Bu ya. Sebelum kita bernyanyi, sabar dulu ya. Kita masuk di dalam saat teduh. Nah, baru siap untuk menyapa. Siapa lagi? Tes telinga. Oke, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Pasti mereka sudah menyiapkan yang namanya Alkitab Bu. Itu sudah pasti. Persembahan. Persembahan itu sudah pasti. Jadi kalau mereka mau memuji Tuhan sudah nggak kesana kesini lagi kan sudah Sibuk, sudah iya. duduk rapi, duduk tenang di kursi masing-masing ya Bu ya. Pastinya hatinya sama tubuhnya Iya, juga sudah sudah dipersiapkan. siapkan. Iya. Oke Bu, kita Adakah lagu yang shalom-shalom begitu? ada Bu. Oh iya, Ini lagu baru apa lagu lama ya Bu ya? Lagu lama sih tapi tapi masih cara kita nyanyikan. iya, cara kita Pasti adik-adik nyanyikan. udah lupa kali ya. Iya. Tapi kita coba lagi adik-adik. Oke, shalom, selamat pagi. Boleh berdiri teman-teman. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan hentak kaki. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Lipat tangan tuh bisa begini, bisa begitu juga. Iya, kan? bisa Ya, begini tuh, iya. Tapi kan masih mau nyanyi lagi. Kok Iya. suruh lipat tangan? nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, biarkan. iya. Iya, pembiasaan. Ya, kalau Iya. bisa lipat tangan, Kalau lipat tangan. berarti udah siap untuk Eh. memuji Tuhan lagi Bu. Oke, apa? Apa lagunya? Ibu kabarnya apa nih? Baik Bu. Ibu gimana? Baik kan? juga. Teman-teman, Pasti baik. super baik. Maka kita akan lakukan apa Apa kabar? kabar? Kita bergembira. Walaupun jauh Bu ya, tapi tetap juga kita bertanya. Iya, nggak boleh hilang semangat. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 mencari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 mencari yang lain. Bu, apa kabar katanya Bu? Gimana kabarnya Opung ya Bu ya?
Baik teman-teman, kita pastikan Opung juga sehat. Pasti. Iya. Di Sumatera itu katanya Bu dingin. Senangnya dinginnya kalau anak-anak ya. Iya. Iya. Nggak pakai AC, Iya. AC alam Bu namanya. Iya. Iya kan Bu? Tapi kalau Opung sebaiknya sudah dihindari cuaca dingin. Pasti Opung sehat di sana kan Bu kan? Pastinya. Untuk menghangatkan suasana, kita kembali puji nama Tuhan sebagai pujian yang akan mengikuti kita dengan doa sebentar lagi dengan lagu Bapa ku datang padamu. Sikap berdoa ya adik-adik. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap waktu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih Tuhan dari pagi hari, siang hari, sore dan malam hari yang boleh kami rasakan. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kesehatan, berkat dan hikmat daripada Tuhan sehingga kami boleh melakukan dan masuk di dalam ruang sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan yang boleh mengikuti sekolah minggu walaupun dari rumah masing-masing tidak menjadi sedih, tapi kami tetap bersuka cita karena kami tahu Bapa memelihara hidup kami. Berkati Amang dan Inang Pendeta dan guru-guru sekolah minggu kami yang boleh melayani kami setiap hari Minggu, dan berkati teman-teman kami Tuhan yang mungkin tidak berkesempatan seperti kami menikmati ibadah sekolah minggu pada saat ini. Pada kesempatan lain Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami anak-anak Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan di dalam kegiatan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Boleh duduk gak Bu? Boleh, karena waktunya kita bertanya-tanya Bu. Oh iya, ini saatnya menegangkan berarti? Iya. Enggak Bu, enggak tegang Bu. Oh enggak lah. Tapi mereka berpikir siapa lah yang cerita ini kemarin. Iya. Tapi kemarin bonusnya Bu ayat hafalannya yang gampang. Iya. Jadi harapannya semua hafal ya? Hafal. Iya. Pasti mereka hafal Bu. Kemarin temanya apa Bu? Carilah dahulu Kerajaan kerajaan Allah Allah. dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya? Iya. Umur Bu bisa. Kesehatan bisa. Iya, kepintaran bisa, Kepintaran bisa, ya. iya. Sahabat-sahabat yang baik yang Baik. Tuhan kirimkan. Nah, Kayaknya ayat hafalnya itu juga ya Bu ya. iya. Terus Bu, hari ini kita temanya apa? Kasih dong cluenya sedikit. Bekerja dengan bijaksana. Oh iya, berarti sambungannya kemarin cari dahulu melalui bekerja dengan bijaksana. Berpikir dengan bijaksana. Sana. Iya, jangan berpikir tuh jangan emosi gitu ya Bu ya. Bertindak, berucap juga dengan bijaksana Bu ya. bijaksana. Terus Bu, lagu temanya apa Bu? Lagu temanya belajar dari Dari si Semu. Semu. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi
tidak boleh lalai. Iya, tidak boleh sombong juga. Iya, seperti semut. Ibu pernah lihat nggak semut itu membangun rumah dari tanah sampai tinggi-tinggi sampai ke atas Iya. pohon? Ada itu. Kerjasama mereka, Iya, bukan walaupun kerjasama mereka di- kecil, ngangkat makanan itu, nabuk gula itu. Iya. Berarti mereka kerjasamanya bagus. Kita juga seperti itu. Itu Oke, lagu tema yang kedua. pekerjaan mulia. Oh iya. Ini sama juga Bu, lagunya kayak si semut juga sih Bu. Ayo Mang, pekerja mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Baik Bu, Menjadi pekerjaan yang mulia Bu. Iya. Kita sudah mulia kah Bu? Sudah belum Bu ya? Belum. Iya, tapi berusaha Bu Tapi ya. berusaha untuk yang lebih baik kan bukan? Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Bu. Yang Ya kan, dibawakan Bu? oleh Nah, Ina. pendeta. Iya. Ya, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu Bu, sambil berdoa ya adik-adik Iya. ya. Dengan pujian kusiapkan Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hadirlah Kau di tengah-tengah kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati inang pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mengurapinya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dan di minggu pagi hari ini giliran Inang mau menyampaikan atau menceritakan sebagian dari firman Tuhan. Nah, sudah tadi adik-adik pada nyanyi dan saatnya kita membuka Alkitab kita untuk mendengarkan firman. Dan minggu pagi hari ini buka dari Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Udah ketemu? Oke, Inang akan membacakannya untuk adik-adik semua. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Nah, adik-adik, kita sudah membacanya tadi, dan Inang mempunyai video tentang Yakub yang adik-adik harus menontonnya, dan nanti ada Inang tanyakan atau menceritakan lagi tentang si Yakub ini. Nah, adik-adik saksikan dulu ya. Cerita tentang Alkitab, Yakub dan ternak-ternaknya. Halo, ini Yakub. Halo. Dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Orang tua Yakub bernama Ishak dan Ribka. Sekarang, Yakub tinggal di rumah pamannya yang bernama Laban. Ia juga menikah dengan kedua anak perempuan Laban dan dikaruniai dengan anak yang sangat banyak. Di sana, ia bekerja mengembalakan ternak-ternak milik pamannya. Yakub diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Ternak-ternak milik Laban yang digembalakan oleh Yakub menjadi bertambah banyak. Sudah bertahun-tahun lamanya, Yakub meninggalkan tanah kelahirannya. Ia pun menjadi rindu dan ingin pulang ke rumahnya. Akhirnya, pada suatu hari,
Yakub datang kepada Laban dan berkata, Izinkan aku untuk kembali ke tanah kelahiranku bersama istri dan anak-anakku. Yakub juga meminta upah karena sudah bekerja kepada pamannya. Upah yang ia minta bukanlah harta, tapi sebagian dari ternak milik Laban. Yakub meminta kambing domba yang bulunya berbintik-bintik dan berbelang-belang. Laban pun menyetujui usul dari Yakub. Tetapi Laban adalah orang yang licik dan serakah. Ia tidak mau kambing dombanya diambil oleh Yakub. Dengan diam-diam Laban memisahkan kambing domba yang berbelang-belang, berbintik-bintik, dan yang berwarna hitam. Lalu kambing domba itu diserahkan kepada anak laki-lakinya untuk digembalakan. Sehingga Yakub hanya mengembalakan kambing domba yang berwarna putih saja. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara kambing domba yang digembalakan oleh anak-anak Laban dan Yakub. Dengan begitu, Yakub tidak bisa memperoleh kambing domba yang berbelang-belang dan berbintik-bintik sebagai upahnya. Tetapi Tuhan menyayangi Yakub. Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Yakub mengambil dahan pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan, lalu dikupasnya dahan-dahan itu, sehingga dahan pohon itu berbelang-belang. Kemudian, Yakub meletakkan dahan-dahan yang sudah dikupas itu ke dalam palungan, tempat kambing domba itu minum. Saat ada kambing domba yang kuat dan sehat datang, ia menaruh dahan-dahan itu. Tetapi, jika yang datang kambing domba yang lemah, Yakub tidak menaruh dahan-dahan itu ke dalam palungan. Ketika kambing domba yang digembalakan Yakub itu mempunyai anak, ajaib! Anak-anaknya berbelang-belang dan berbintik-bintik. Tubuhnya pun kuat dan sehat. Karena hikmat Tuhan, Yakub memperoleh sekumpulan besar kambing domba yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Tuhan juga memberkati Yakub sehingga semakin bertambah hartanya. Ia juga mempunyai banyak kambing domba, unta, keledai, dan pelayan perempuan dan laki-laki. Nah, adik-adik, sudah pada melihat atau menonton video tentang Yakub tadi? Ya, sudah. Nah, Yakub ini adalah anak dari si Ishak. Dia tinggal di rumah pamannya yang bernama namanya Laban. Nah, adik-adik, Yakub ini kan tadi sudah diceritakan, dia adalah orang yang dipanggil Tuhan menjadi hambanya yang bijaksana, yang berhikmat. Karena apa tadi? Karena kerjaannya diberkatin Tuhan sehingga apapun yang diperoleh, yang dikerjakannya berbuah hasil yang baik. Sama dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, yaitu bekerja dengan bijaksana. Ya, adik-adik bisa mengambil contoh sifat dari si Yakub ini. Karena dari mana datangnya kebijaksanaan itu? Pastinya kita harus mendengar dan selalu belajar tentang firman Tuhan ini, ya. Adik-adik, ayo ayo dari sekarang yang belum terbiasa untuk membaca isi Alkitab ini atau membaca Alkitab tiap harinya,
Ayo dari sekarang kita berusaha, kita belajar sama-sama untuk membacanya satu pasal atau satu ayat aja per hari ya. Lawan aja dulu deh kemalasannya, lawan aja dulu misalnya bosan atau ya malas lah pokoknya. Tapi berusaha aja dulu untuk awal-awalnya baca aja satu ayat tiap harinya, pasti nantinya terbiasa. Sama dengan Inang juga masih membiasakan untuk membacanya tiap hari. Supaya apa? Supaya tadi seperti Yakub tadi kita dapat berhikmat atau bijaksana dalam melakukan segala sesuatunya. Ya. Dan jika kita bijaksana, pastinya kita tidak hanya mengandalkan pikiran kita sendiri untuk melakukan segala sesuatu. Supaya apa? Supaya kita kalau kita mendapatkan hikmat atau untuk mendapatkan hikmat ini, supaya kita mendapatkan segala sesuatu hasil yang baik atau hasil yang kita inginkan ya. Jadi tetaplah berdoa, berusaha, bersemangat meminta kepada Tuhan supaya kita sama seperti Yakub. Oke adik-adik, sampai sini firman Tuhan, dan guru-guru sekolah minggu berharap adik-adik seperti Yakub. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yakub. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat menjadi orang yang bijaksana, yang berhikmat dalam melakukan segala sesuatu, sehingga kami dapat seperti Yakub Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalannya untuk minggu ini terdapat di Amsal. Ayo, buka Alkitabnya dari Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Ya, Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Jangan lupa dikirim melalui guru-guru sekolah minggu. Oke? Dan terima kasih buat adik-adik yang telah mengirim atau menghafal ayat hafalannya setiap minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Amang Pendeta, Inang Pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan Victor tertulis dalam Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Dadah. Salam sehat. Amang, Inang Pendeta, Bu Guru Sekolah Minggu, teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mama Pendeta dan Ibu Guru Sekolah Minggu dan teman-teman. Ini ayat hafalan Theo yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan
kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat pendeta, ibu guru sekolah minggu dan teman-teman. Saya David mau menghafal hafalan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow, keren tadi Bu ya. Bekerja dengan dengan bijaksana. Bijaksana itu seperti apa sih Bu? Seperti apa ya Bu ya? Misalnya itu mengambil satu keputusan yang baik Untuk semua orang, iya. bukan untuk diri sendiri. Misalnya kan kalau di sekolah itu kan Bu kan kadang kalau kita misalnya bermain sesuatu atau mengerjakan sesuatu kan harus sama-sama Bu kan. Ada juga walaupun misalnya yang satu begini, yang satu begini, ambil jalan tengah gitu kan Bu. Pasti adik-adik juga di rumah begitu, di sekolah pun begitu. Ya, saatnya Bu kita akan mengumpulkan persembahan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Jangan diapain Bu, dikurang-kurangin. Jangan korupsi. Jangan korupsi deh. Terus persembahannya kasih ke mama papanya, Ya, biar dikasihkan ke gereja ya adik-adik ya. Iya. Oke. Ya lagu persembahan kita apa Bu? Tunggu Bu, biar dari rumah kita absen kah? Absen boleh juga Bu. Berlaku sebenarnya absen itu Bu. Iya. Jadi kan siapa yang rajin Iya. nonton, Etapalan etapalan, yang rajin iya. hadir. Baik Bu, apa lagu kita? Menutup persembahan? Oh, burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan terimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya Bu ya. Pipit tidak menabur, tapi Tuhan berimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati ibadah online kami ini hingga pada akhirnya. Tuhan, terima kasih juga Tuhan telah memberkati guru-guru sekolah minggu yang mengambil tugas pelayanan di minggu hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik sekolah minggu yang mau memuji, mendengarkan firman-Mu dan telah memberikan persembahan. Terimalah Tuhan Yesus persembahan ini supaya berguna, bermanfaat bagi gereja-Mu. Tuhan berikan juga kesehatan bagi kami, anak-anak sekolah minggu, supaya tetap mereka Tuhan dapat melakukan sekolahnya, dapat juga melakukan ibadahnya, memberkati orang tuanya, memberkati segala aktivitas atau pekerjaan orang tuanya Bapa. Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita saat teduh. Amin. Oke adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jikalau adik-adik ada yang sudah sekolah online, ada sekolah langsung tatap muka, hati-hati ya, tetap waspada walaupun teman kita. Tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan siapkan sanitizer. Oke? Tuhan Yesus memberkatin. Sudah selesai sekolah minggu kita.